Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Niwayan Restu Mahendri. Pada video kali ini yaitu akan membahas pada kegiatan 6 terkait alat-alat peredaran darah dan fungsinya. Berbicara yaitu mengenai penjalanan impuls saraf pada jantung. Nah, jadi pada jantung ini ada jaringan yang bersifat unik, yaitu sebagian bersifat saraf, dan juga sebagian bersifat otot yang disebut jaringan neuromuskular. Jaringan ini terdiri atas stenoatrial node, atrioventricular node, berkas His, berkas Purkinje. Stenoatrial node merupakan pacu jantung, sebab denyut jantung secara normal dimulai di stenoatrial node. Nodus ini terletak pada dinding atrium dekter pada perbatasan vena cava inferior dengan vena cava superior. Pacu jantung yang tempatnya lain selain pada stenoatrial node disebut sebagai pacu jantung ektopik. Pacu jantung ektopik menyebabkan timbulnya serangkaian konstruksi yang abnormal dari bagian-bagian yang berada dalam jantung. Kemudian atrioventricular node terletak pada bagian bawah septum interatrial. Berkas His merupakan berkas-berkas saraf yang turun ke septum interventrikular. Ada dua, yaitu berkas kiri dan kanan. Kemudian, berkas Purkinje merupakan cabang-cabang saraf pada dinding ventrikal sampai musculus papillaris. Perambatan impuls pada jantung dimulai dari stenoatrial node dan merambat ke otot-otot atrium, sehingga atrium berkontraksi. Kemudian, impuls mencapai atrioventricular node, di mana impuls dari atrium ditunda di atrioventricular node selama 0,1 detik. Sebelum masuk ke ventrikel, keadaan ini memungkinkan atrium berkontraksi mendahului ventrikel. Dari atrioventrikular, impuls akan dirambarkan ke berkas His dan selanjutnya ke serabut Purkinje yang menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian ventrikel. Dengan demikian, seluruh jantung berkontraksi. Sistem ini menyebabkan jantung berdenyut secara berirama. Saraf yang mempengaruhi kerja jantung. Jantung diinervase oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatis yang menginervase jantung adalah nervus accelerator yang fungsinya mempercepat denyut jantung. Sedangkan saraf parasimpatis yang menginervase jantung adalah nervus vagus yang melanjutkan impuls dari pusat denyut jantung di medula oblongata. Nervus vagus memperlambat denyut jantung. Bagaimana aliran darah dalam jantung? Aliran darah melalui pembuluh darah yang merupakan lingkaran dengan jantung sebagai tempat permulaan siklus. Kemudian, macam-macam sirkulasi, ada sirkulasi sistemik, sirkulasi pulmonal, dan sirkulasi portal. Sirkulasi sistemik dimulai dari ventricle sinister, aorta, arteria, kapiler, vena di seluruh tubuh kecuali vena-vena yang menuju ke vena pulmonalis. Kemudian kembali ke atrium dekter. Sirkulasi ini menyediakan darah untuk seluruh tubuh kecuali paru-paru. Oleh karena itu juga disebut sirkulasi besar atau sirkulasi tepi. Kemudian sirkulasi pulmonal dimulai dari ventricle dekter, arteri pulmonalis, pulmo, vena pulmonalis, dan atrium sinister. Kemudian sirkulasi portal, bagian khusus dari sistem sistemik, di mana sebelum kembali ke jantung, singgah dulu di hepar, menuju ke vena, vena cava, dan jantung. Apa yang dimaksud dengan siklus jantung? Nah, jadi siklus jantung adalah
periode dari akhir kontraksi jantung sampai akhir kontraksi berikutnya. Setiap siklus dimulai dari timbulnya perangsangan secara spontan. Siklus jantung terdiri atas satu periode relaksasi yang diikuti oleh satu periode kontraksi yang disebut sistol. Lamanya siklus jantung lebih 0,8 detik, berarti jantung berdenyut 75 sampai 80 kali dalam setiap menit. Apa itu sistol dan distol? Sistol yaitu saat ventrikel kiri memompa darah masuk ke aorta, tekanan naik sampai puncaknya, sedangkan distol merupakan tekanan menuju titik terendah. Bagian yang dapat menimbulkan bunyi jantung. Jadi bunyi jantung ini, bunyi leb, dikaitkan dengan menutupnya yaitu katup atrioventrikel pada permukaan sistol, dan bunyi dep dikaitkan dengan penutupan katup-katup seminularis pada akhir sistol. Bila ventrikel berkontraksi, maka suara yang didengar disebabkan oleh menutupnya katup atrioventrikel, menyebabkan aliran darah balik secara tiba-tiba yang mengenai katup atrioventrikel sehingga katup ini mencembung ke arah atrium sampai korda tendine proses pencembungan itu. Fungsi dari korda tendine ini, sebelumnya korda ini merupakan serat fibrosa yang berasal dari ujung otot papilaris atau langsung dari dinding ventrikel kiri, yang berfungsi sebagai penutup katup. Korda ini juga mengalirkan darah dari dan ke pembuluh darah pada daun katup mitral yang mengalir di sepanjang staf korda. Tidak adanya percabangan pembuluh darah menunjukkan bahwa korda memperoleh pasokan nutrisi melalui difusi. Mengenai apabila korda tendine ini tidak normal, maka akan terjadinya gangguan. Nah, korda ini seperti yang kita ketahui merupakan serat fibrosa yang berasal dari ujung otot papilaris atau langsung dari dinding ventrikel kiri. Korda ini tertanam pada daun katup mitral yang disebut true korda, sedangkan yang tertanam di bagian lain disebut false korda. Korda ini tertanam pada daun atau yaitu pada komisura, di mana daun anterior dan posterior yaitu bertemu. Daun katup normal memiliki korda yaitu berbentuk kipas berjalan dari otot papilaris dan masuk ke dalam daun. Ada 3 jenis korda tendine, yaitu ada primer, ada sekunder, dan ada tersier. Fungsi klep atrioventrikular dan klep semilunaris apa saja? Jadi pada klep atrioventrikular yaitu berfungsi sebagai membuat darah mengalir dari atrium menuju pada ventrikel. Sedangkan pada semilunaris berfungsi yaitu untuk menentukan aliran darah antara ventrikel dan arteri utama dan mengangkut darah. Saat berkontraksi, rata-rata darah yang keluar dari bilik jantung yaitu 69 sampai 70 cc. Kemudian pada siklus jantung yang lamanya 0,8 detik, darah yang beredar ke seluruh tubuh dalam 1 menit yaitu sebanyak 70 cc. Beberapa jenis kelainan pada jantung. Yang pertama ada gagal jantung. Gagal jantung ini merupakan kondisi saat otot jantung menjadi sangat lemah sehingga tidak bisa memompa cukup darah ke seluruh tubuh pada tekanan yang tepat. Yang kedua, penyakit jantung koroner adalah kelainan pada pembuluh darah yang menyuplai otot jantung, kondisi yang menjadikan jantung tidak dapat memompa darah dengan baik. Kemudian ada penyakit arteri perifer, yaitu sebuah kondisi penyempitan pembuluh darah arteri yang menyebabkan aliran darah ke kaki menjadi tersumbat. Penyempitan ini disebabkan oleh timbunan lemak pada dinding arteri yang berasal dari kolesterol atau zat buangan lain.
Penyebab terjadinya penyakit jantung koroner ada beberapa. Yang pertama yaitu tekanan darah tinggi, merupakan faktor resiko utama penyakit jantung. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi medis yang terjadi saat tekanan darah di arteri dan pembuluh darah lainnya terlalu tinggi. Kemudian yaitu kolesterol tinggi, adalah zat berlemak seperti lemak yang dibuat oleh hati atau ditemukan pada makanan tertentu. Jika mengkonsumsi lebih banyak kolesterol daripada yang dibutuhkan tubuh, maka kolesterol ekstra bisa menempel di dinding arteri, termasuk pada jantung. Hal ini menyebabkan penyempitan arteri dan bisa menurunkan aliran darah ke jantung, otak, ginjal, dan bagian tubuh lainnya. Cara mencegah timbulnya penyakit jantung koroner yang pertama, menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Hindari merokok dan rutin berolahraga. Apa yang dimaksud dengan alat pacu jantung? Pacu jantung adalah sebuah alat pacu yang dipasang pada jantung yaitu untuk menjaga irama detak jantung. Pasien menggunakan alat pacu jantung saat kondisi sudah darurat yang bertujuan untuk mengatasi irama jantung, namun juga memperhatikan pada saat kondisi darurat apa yang harus memang menggunakan alat pacu jantung tersebut. Perbedaan arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama, arteri. Arteri berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Arteri ini memiliki dinding yang tebal, kuat, dan bersifat elastis. Dinding arteri terdiri atas 3 lapisan yaitu sebagai berikut. Ada tunika eksterna, lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat fibrosa dan berfungsi menguatkan dinding arteri. Kemudian tunika media merupakan lapisan tengah yang terdiri atas jaringan otot polos dan serabut elastis. Kemudian tunika intima merupakan lapisan dalam yang tersusun dari sel-sel endotelium. Kemudian vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Struktur lapisan pada dinding vena yaitu seperti pada dinding arteri, tetapi jumlah otot polos dan serabut elastisnya lebih sedikit dan jaringan ikat fibrosanya berjumlah lebih banyak. Vena memiliki dinding yang tipis dan dapat mengembang menampung 75% total darah, mengembalikan darah ke jantung dengan tekanan yang sangat rendah, serta memiliki katup-katup seperti kelopak yang muncul dari dalam. Vena ini yang pertama ada vena berukuran besar yang masuk ke jantung ada 3 macam, yaitu vena cava superior merupakan vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas, leher, dan kepala, kemudian masuk ke atrium kanan. Kemudian vena cava inferior merupakan vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah, kemudian masuk ke atrium kanan. Kemudian ada vena pulmonalis, merupakan vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru. Kemudian kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus serta berdinding sangat tipis, sehingga memudahkan plasma darah dan zat makanan merembes ke cairan jaringan antar sel. Perbedaan proses peredaran sistemik dan peredaran pulmonal. Pada sistem peredaran darah sistemik ini yaitu sistem peredaran darah dari jantung yang diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Adapun mekanismenya, ventrikel berkontraksi, kemudian katup bikuspid tertutup, katup seminular aorta terbuka, darah kaya O2 dari ventrikel kiri masuk ke aorta, darah kaya O2 di bawah arteri diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian darah melepaskan O2 dan mengambil CO2 dari seluruh jaringan tubuh. Kemudian darah kaya CO2 dari seluruh jaringan tubuh. Darah kaya CO2 dibawa oleh vena cava, kemudian menuju ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel relaksasi, kemudian katup trikuspid terbuka, dan darah mengalir ke ventrikel kanan. Sistem peredaran darah pulmonalis yaitu sistem peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Mekanismenya, ventrikel berkontraksi, katup trikuspid tertutup,
katup seminular arteri paru-paru terbuka, darah kaya CO2, darah ventrikel kanan dibawa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Di paru-paru darah melepaskan CO2 di paru-paru, darah kaya O2 dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Ventrikel relaksasi, katup bikuspid terbuka, darah mengalir ke ventrikel kiri. Proses pengaturan aliran darah yaitu pada jantung, yang jantung merupakan organ yang terdiri atas 4 ruangan, berbentuk seperti kerucut tumpul dengan puncak di bawah miring ke sebelah kiri, terletak di antara kedua paru-paru dan berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Kemudian pembuluh darah merupakan serangkaian tabung tertutup dan bercabang yang berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Proses peredaran darah pada fetus. Jadi, pada peredaran darah fetus ini terdapat struktur-struktur yang tertentu yang akan lenyap pada saat sudah lahir. Adapun struktur tersebut adalah foramen ovale, yaitu suatu lubang antara kedua atrium sehingga kedua atrium dapat berhubungan langsung. Kemudian ductus arteriosus, yaitu sebuah pembuluh darah yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta. Kemudian ductus venosus, sebuah pembuluh darah yang menghubungkan vena umbilicalis dengan vena cava inferior. Kemudian plasenta dan tali pusat. Plasenta adalah suatu massa jaringan yang penuh dengan pembuluh darah berhubungan erat dengan dinding uterus. Tali pusat menghubungkan plasenta dengan pusar fetus. Tali pusat ini terdiri atas 2 arteri dan sebuah vena besar. Pada plasenta ada dinding tipis yang memisahkan darah fetus dengan darah ibunya atau pembuluh darah uterus. Padanya tidak dapat dibedakan darah arterial dan darah venous. Darah yang terbaik adalah darah yang telah mengalami pertukaran gas, nutrien, dan zat lain di dalam plasenta. Kemudian, darah tersebut dibawa dari plasenta melalui vena umbilicalis ke tubuh fetus. Jadi, dengan perantaran plasenta, fetus mendapatkan oksigen, nutrien, dan zat lain serta membuang ampas-ampas metabolismenya. Darah dari plasenta mengalir sepanjang tali pusat dalam vena umbilicalis. Setelah masuk dalam tubuh fetus, darah sebagian besar bermuara ke dalam vena cava inferior melalui ductus venosus dan sebagian kecil menuju ke hati. Dari vena cava inferior, darah menuju ke jantung atrium dector, masuk melalui foramen oval ke atrium kiri. Dari atrium sinister ke ventricle sinister dan kemudian keluar melalui aorta. Dari aorta, darah didistribusikan terutama ke daerah kepala dan anggota gerak atas. Kemudian, darah kembali ke atrium dector melalui vena cava superior. Dari atrium dector menuju ke ventricle dector dan akhirnya melalui arteri pulmonalis menuju ke pulmo. Karena pulmo masih padat, yaitu belum berfungsi, darah ke pulmo sedikit, hanya untuk nutrisi. Sebagian darah dari arteri pulmonalis menuju ke aorta melalui ductus arteriosus, selanjutnya ke aorta yang turun. Kemudian, darah ini akan mengairi organ visceral, daerah pelvis, dan anggota gerak bawah. Setelah itu, sebagian besar darah kembali ke plasenta melalui kedua arteri umbilicalis dan sebagian kecil menuju ke vena cava inferior dan bercampur dengan darah yang berasal dari plasenta.